Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa IHBS TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali teman-teman dalam program acara IHBS News, yang dimana di episode kali ini kita akan membawakan dua berita. Berita pertama itu ada dari unit SMA mengenai kajian parenting. Lalu berita kedua ada dari unit SD mengenai medical check up secara rutin ya teman-teman. Kira-kira seperti apa kedua berita yang akan kami bawakan saat lagi teman-teman. Namun sebelum kita beralih ke berita pertama, kami ingin menanyakan nih, bagaimana kabar pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan semoga selalu dalam nikmat kesehatan. Amin, Allahumma amin. Baik, gak usah lama-lama ya teman-teman, langsung saja kita lihat berita pertama mengenai parenting yang dadakan di unit SMA. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, parenting merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak, serta cara orang tua dalam mengasuh anak. Pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua sangat berpengaruh pada pendidikan sang anak. Oleh karena itu, Sekolah Ibnu Hajar rutin mengadakan kajian parenting setiap bulannya. Kajian parenting kali ini disampaikan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala, dan dihadiri oleh seluruh wali murid. Dalam kesempatan ini, beliau membawakan materi tentang peran orang tua dalam penguatan tauhid dan agama pada anak. Beliau menekankan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam pendidikan agama pada anak. Karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi sang anak. Ustadz Dr. Zainal Abidin menjelaskan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menguatkan pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga. Pertama, mengajarkan dasar-dasar pendidikan agama Islam sejak usia dini. Kedua, menanamkan etika yang baik pada anak. Ketiga, mengajak anak untuk senantiasa membiasakan diri dengan amal-amal soleh. Keempat, memilihkan sekolah yang baik bagi sang anak. Dan terakhir, selalu mendoakan anak. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan anak-anak akan terbiasa melaksanakan dan mengamalkan pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan memiliki fondasi tauhid yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami orang tua dari santri SMP maupun SMA kami di sini kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kajian-kajian atau materi hari ini. Menurut kami adalah memang untuk pendidikan anak atau siswa adalah tanggung jawab bersama baik orang tua maupun di sekolah. Nah, di sini materi yang kami terima tadi luar biasa, baik dari contoh yang di luar pendidikan di kelas, itu adalah orang tua, bagaimana cerminan anak itu dari orang tua, maupun pendidikan di sekolah itu sendiri. Tak kalah penting adalah pendidikan agama. Harapan kami dengan kegiatan ini pastinya adalah kita sebagai wali santri harus bersinergi dengan pengelola atau sekolah, bagaimana bareng-bareng bersama memberikan edukasi ke putra-putri kita saat ini yang jelas dalam hal pendidikan baik dunia maupun akhirat. Kajian parenting ini memberikan wawasan berharga bagi para wali murid tentang pentingnya peran mereka dalam pendidikan agama anak. Diharapkan dengan pengetahuan dan praktik yang tepat, orang tua dapat lebih efektif dalam mendidik anak-anak mereka sesuai dengan nilai-nilai Islami tentunya. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia pemirsa IHBS. Berita pertama mengenai parenting yang dilaksanakan ataupun diisi di unit SMA yang Masya Allah disampaikan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala, dengan tema yang dibawakan yaitu peran orang tua dalam penguatan tauhid dan agama pada anak. Yang dimana ini tentunya sangat penting ya teman-teman, karena keluarga yang seperti dijelaskan tadi adalah lingkungan pendidikan pertama bagi sang anak dari saat bayi hingga balita,
lalu anak-anak, dan beranjak dewasa, itu pastinya lingkungan keluarga tuh pasti sangat amat berpengaruh teman-teman untuk pendidikan sang anak. Dan ya, terutama pada materi tersebut dijelaskan yaitu tentang tauhid, yang dimana pasti menjadi sangat penting agar menjadi pondasi sang anak supaya dia mengetahui nih tujuan hidup dia ataupun bagaimana nanti ke depannya, dia sudah punya gambaran ya teman-teman. Masya Allah. Baik, kita langsung saja beralih ke berita kedua, yaitu mengenai medical check up yang dilaksanakan bagi para siswa-siswi unit SD. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, SD Islam Ibnu Hajar tidak hanya fokus pada aspek pendidikan, tetapi juga memberikan perhatian besar pada kesehatan setiap peserta didik. Oleh karena itu, sekolah mengadakan kegiatan medical check-up guna memantau tumbuh kembang dan kondisi gizi anak. Medical check-up ini adalah screening kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui dan memantau kondisi kesehatan anak sebelum mereka beranjak dewasa. Beragam prosedur pemeriksaan dilakukan dalam medical check-up ini. Di antaranya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan imunisasi, pemeriksaan penglihatan, pendengaran, dan terakhir, pemeriksaan laboratorium. Hasil dari semua pemeriksaan ini kemudian dilaporkan kepada wali murid. Dengan demikian, para orang tua dapat mengetahui kondisi kesehatan sang anak mereka secara rinci. Melalui layanan ini, sekolah tidak hanya mendukung perkembangan akademis, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak tumbuh sehat dan kuat, siap untuk belajar dan berkembang dengan optimal. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia teman-teman mengenai berita kedua ya, yaitu pemeriksaan medical check-up di unit SD. Yang tentunya dilaksanakan bukan di unit SD ya, ataupun di gedung SD, tetapi di Garsa Medika, di klinik teman-teman. Yang memang IHBS sudah bekerja sama juga, jadi pasti kita juga punya klinik bagi para siswa ataupun siswi yang sakit. Itu bisa dirujuk dulu ke klinik Garsa Medika tersebut teman-teman, Masya Allah. Dan di sini beberapa prosedur yang sebelumnya sudah dijelaskan seperti tadi ya, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, imunisasi, penglihatan, pendengaran, dan laboratorium, semuanya hasil itu akan diberikan kepada orang tua mereka masing-masing supaya mereka mengetahui nih, anak mereka tuh mempunyai misalkan penyakit tertentu yang memang harus ditangani khusus ke dokter dan lain sebagainya teman-teman. Kita doakan ya, semoga semua anak-anak kita terutama di Ibnu Hajar ini ya terbebas dari segala penyakit lah teman-teman, selalu dijaga kesehatannya dan ya amin Allahumma amin, seperti itu. Baik, mungkin itu dia kedua berita yang dapat kami bawakan di episode kali ini. Saya Zen sebagai presenter di kesempatan kali ini mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf bila banyak salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap saksikan setiap episodenya IHBS News hanya di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe di bawah. Tinggal pencet teman-teman. Dan follow seluruh platform sosial media kita, yaitu di Instagram dan Facebook dengan nama akun IHBS News untuk mengetahui update-update terkini mengenai Ibnu Hajar. Baik, saya tutup ya. Saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS. Kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.